Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang tadi kita dengar, bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang yang bertanya tentang hukum kasih. Jelas bahwa apa yang dinyatakan oleh Yesus itu menunjukkan sesuatu yang berharga untuk kita renungkan bersama. Yesus mengatakan, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Ungkapan ini menyenangkan, tetapi sekaligus juga memperingatkan kepada kita. Mengapa? Kalau dikatakan tidak jauh dari kerajaan Allah, berarti belum masuk kerajaan Allah. Tentu, kalau dibandingkan dengan tidak jauh dan sudah masuk kerajaan Allah, mana sebenarnya yang sangat membahagiakan? Pastilah kalau masuk dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Yesus mengatakan tidak jauh dari kerajaan Allah? Kita melihat jawaban dari orang tersebut, yang tidak lain, dia adalah seorang ahli Taurat. Dia menjawab jelas-jelas mengutip seperti apa yang tadi kita dengar dari bacaan pertama, yakni yang dikutip dari kitab Ulangan. Ya, dari kitab Ulangan. Yang menyatakan bahwa, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, ahli Taurat itu menjawab persis dari apa yang dikatakan dari kitab Ulangan. Satu yang harus kita catat adalah apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan dengan apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus adalah sama. Dalam arti apa? Pertama, Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Mengapa ini saya tekankan? Karena seringkali, bahkan akhir-akhir ini, kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, dituduhkan bahwa kita itu menyembah tiga Allah. Kita itu percaya akan tiga Allah. Dan tiga Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kedengarannya benar, kedengarannya. Tapi jelas yang diajarkan apa yang tadi kita dengar dari kitab Ulangan maupun yang dijawab oleh Yesus tidak lain Allah itu esa. Allah itu satu. Dan itu yang sebenarnya yang diajarkan dalam gereja Katolik. Lalu bagaimana kok sampai ada ajaran Tritunggal Maha Kudus? Tritunggal Maha Kudus itu bukan satu sama dengan tiga, bukan tiga sama dengan satu. Kalau kita mulai dengan tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga, kita akan jatuh pada bilangan-bilangan. Nah, kita harus melihat bahwa kitab Ulangan itu kitab di dalam Perjanjian Lama. Berarti itu milik orang-orang yang beragama Yahudi. Lalu kita sebagai orang Kristen tidak cukup dengan Perjanjian Lama, tetapi kemudian Perjanjian Baru. Nah, apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru? Kalau tadi Yesus mengatakan dengan jelas, mengutip kitab Ulangan bahwa Allah itu satu, pertanyaannya adalah satu itu bukan apa, tetapi satu itu bagaimana. Itu berbeda. Ya. Kalau ditanyakan satu itu bagaimana, jelas ini bukan soal nama. Tapi bagaimana hal itu kemudian disebut dengan Tritunggal Maha Kudus, atau dalam bahasa Latin itu Trinitas. Ya. Nah, kita tahu dalam Perjanjian Baru, Allah itu inkarnasi, Allah itu menjelma menjadi manusia. Allah itu roh, dia menjelma menjadi manusia. Roh yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Roh, kalau dikatakan roh, jangan berpikir kemudian, karena Allah sudah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, maka sorga itu kosong. Itu keliru. Yang namanya roh itu bisa hadir di mana-mana. Kapan saja, pada saat yang sama. Itulah Allah. Nah, Allah sekarang menjelma menjadi manusia. Kita tahu setiap Natal kita merayakan bagaimana peristiwa penjelmaan itu. Dalam Injil Lukas maupun dalam Injil Matius. Tetapi bagaimana dalam Injil Yohanes? Yohanes tidak menceritakan, tidak menarasikan seperti penginjil Lukas. Tetapi dia dengan jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu dalam ayat 14 dikatakan, firman itu sudah menjadi manusia.
Itulah inkarnasi. Nah, kalau dikatakan pada awalnya adalah firman, dan firman ada bersama Allah, dan firman itu adalah Allah, berarti Tuhan Yesus yang adalah firman Allah itu ya Allah. Allah yang menjadi manusia. Maka kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus adalah dan disebut sebagai Tuhan. Karena di dalam diri Yesus itu ada yang ilahi di dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi justru dari Bapanya. Sehingga Yesus bisa mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yang saya kerjakan sampai sekarang ini adalah pekerjaan Bapa. Nah, dari situ menjadi jelas bagaimana kesatuan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu. Lalu bagaimana dengan peristiwa Pentakosta? Turunnya Roh Kudus. Roh itu turun yang dimintakan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Maka Gereja Katolik merumuskan yang agak berbeda dengan Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya berasal dari Bapa. Tetapi Gereja Katolik menyatakan Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Karena apa? Kesatuannya tadi. Itulah roh yang kita terima. Roh Allah ya Roh Kristus. Ya. Nah, maka dari itu dalam perjanjian baru tidak sekedar menyebut bahwa Allah itu esa, tapi dari apa yang dituturkan di dalam Injil menunjukkan bahwa Putra Yesus Kristus maupun Roh itu berasal dari Allah. Dalam syahadat panjang dikatakan tentang Yesus, Dia bukan dijadikan, tetapi Dia dilahirkan. Apa maksudnya? Kalau dijadikan itu diciptakan. Yesus tidak diciptakan seperti kita manusia. Tetapi Dia dilahirkan. Maksudnya apa dalam bahasa Yunani? Dia berasal atau keluar dari Allah. Itulah inkarnasi. Allah yang menjadi manusia, Yesus yang berasal dari Allah itu sendiri, bukan ciptaan seperti kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan inti warta pada hari ini? Dari awal tadi kita bicara tentang cinta kasih. Pertanyaannya adalah, cinta kasih itu indah, bagus. Sama halnya kalau orang bisa menjawab, Tuhan Allahmu berapa? Satu, esa. Tapi masalahnya kemudian, apa yang harus kamu perbuat dengan satu yang esa itu? Sama halnya dengan mengatakan, apa itu cinta? Cinta Anda bisa membeberkan ini, itu, dan sebagainya. Lalu apa yang kamu perbuat dengan kasih itu? Kamu perbuat dengan cinta itu. Nah, inilah tuntutannya. Kalau kita melihat kembali hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dikatakan bahwa Yesus itu adalah bersatu dengan Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Roh Kudus itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yakni dalam karya-karyanya dalam menyelamatkan manusia. Maka dari itu, saudara terkasih, mereka atau Tritunggal Maha Kudus itu terjalin karena kasih ilahi yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada sesuatu yang berlawanan. Itulah kasih yang sempurna. Nah,
Lalu kalau kita bicara tentang kasih, dan kalau pertanyaannya bagaimana dengan kasih itu, bukan soal apa, maka kita harus berbuat apa. Dijelaskan dengan gamblang oleh Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah itu bagaimana. Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Itulah kemudian ahli Taurat mengatakan, guru, jawabanmu itu tepat. Tapi masalahnya kemudian tentang sesama ini yang selalu dipertanyakan dan diperdebatkan. Bagaimana saya harus mencintai sesama? Cinta apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita? Kalau kita ditanya, apakah kamu lebih mencintai dirimu sendiri atau mencintai orang lain? Pasti akan menyatakan dengan jelas kita lebih mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur. Tetapi justru apa yang diinginkan Tuhan Yesus menjadi jelas. Bahwa kita itu harus mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Disinilah perintah atau hukum cinta ini bagus, indah, tetapi sulit dilaksanakan oleh kita semua. Karena seharusnya kita memperhatikan sesama seperti memperhatikan diri sendiri, tapi faktanya yang kita hidupi, kita lebih mencintai diri kita sendiri, bahkan kita lebih memperhatikan diri kita sendiri dibandingkan dengan memperhatikan, mengasihi orang lain. Maka dari itu, saudara terkasih, kasih bukan hanya sesuatu yang indah kita ucapkan. Tetapi kasih itu menjadi lebih indah kalau kita berbuat sesuatu yang namanya kasih terhadap sesama kita. Kalau perintahnya kita harus mengasihi Allah dengan segala segenap. Entah itu hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Itu menunjukkan apa? Bahwa perintah ini bukan sesuatu yang gampang. Perintah ini kalau kita laksanakan membutuhkan kekuatan yang ekstra di luar diri manusia yang tidak lain dari Allah itu sendiri. Hanya manusia yang sungguh dekat, lekat, dan bersatu dengan Allah bisa menjalankan apa yang dikehendaki Allah itu. Hal ini bisa kita lihat hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa. Yesus bisa menjalankan apa yang dikehendaki Bapanya, karena dia selalu menyerahkan diri kepada Bapanya, kepada kehendak Bapanya, sampai dia memikul salib. Dia harus wafat di tiang gantungan salib. Itu semua apa? Semuanya penyerahan total kepada kehendak Allah. Nah, maka dari itu kalau kita ditanya, apakah mungkin kita bisa seperti itu? Kok rasanya tidak mungkin? Memang tidak mungkin. Tetapi kita harus ingat apa juga yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Bagi kita manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu adalah mungkin. Nah, tinggal kita mau atau tidak mau. Maka saya selalu mengatakan bukan soal kita mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau. Kalau kita mau, Allah itu akan membantu kita. Lewat apa? Roh Kudus-Nya. Roh itulah yang akan menguatkan kita dalam kehidupan ini. Entah menanggung penderitaan, entah membuat kita sungguh-sungguh menjadi kuat untuk menjalani hidup yang mungkin saja berat bagi kita sebagai manusia beriman. Tetapi percayalah,
Hanya dengan kasih Allah, hanya dengan kekuatan Allah, kita bisa menjalankan perintah kasih Yesus yang harus mencintai Allah dengan segenap keseluruhan hidup kita dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Amin.